Salam rahayu-rahayu buat saudaraku sekalian yang ada di mana saja. Saudaraku, kali ini saya akan memberikan edukasi masih seputaran keris pusaka brojol, saudaraku, agar lebih bisa dipahami dan buat saudara-saudara kita yang awam itu supaya lebih paham. Karena keris pusaka brojol yang asli ori sepuh itu banyak tangguhnya, saudaraku, dan kerisnya lumayan sangat banyak. Kenapa keris brojol itu dulunya dibikin empu sangat banyak itu karena memang sangat dibutuhkan buat orang-orang yang memang benar-benar membutuhkan untuk menolong sesama. Dan kalau dari tangguhnya itu beda-beda, saudaraku, mulai dari tangguh Majapahit, Tuban, Mataram, Demak, Pajang itu ada, saudaraku. Dan dari pamornya sendiri juga beda-beda, saudaraku. Ada yang pamor udan emas, pamor wengkon isen, uler lulut, pendaringan kebak, wos utah, dan masih banyak lagi pamor-pamor yang lainnya, saudaraku. Yang jelas pusakanya itu sangat bagus. Karena apa, saudaraku? Karena suatu pusaka, doa dari sang empu itu dilambangkan dari sebuah pamor, saudaraku. Contoh seperti pamor pendaringan kebak. Makna dari pendaringan kebak itu sendiri adalah lumbung padi yang penuh agar pemiliknya juga selalu hidup berkecukupan, selalu dalam hidup yang selalu mapan, selalu mudah dalam hal segala urusan rezeki. Dan makna dari brojol itu sendiri agar dimudahkan segala urusannya dan segala hajatnya, saudaraku. Kenapa pusaka keris brojol itu dulu banyak digunakan? Dukun bayi itu karena untuk menolong orang yang sedang melahirkan, saudaraku. Karena zaman dulu itu kan belum ada kedokteran seperti sekarang ini, saudaraku. Maka dari itu empu dulunya itu menciptakan sebilah keris pusaka yang dinamakan keris brojol agar mudah untuk menolong orang yang lagi melahirkan itu tadi. Apakah seorang yang bisa menolong dukun bayi itu kenapa kok dipanggil dukun, ya, saudaraku? Sebutan atau panggilan dukun itu diberikan sama orang yang ahlinya. Contoh kalau dukun bayi itu tadi, saudaraku, ya, orang yang bisa menolong orang yang melahirkan itu disebut dukun bayi. Sedangkan orang yang biasanya juru suwuk dan bisa mengobati orang kesurupan, kalau dalam bidang ilmu kejawen itu orang-orang Jawa menyebutnya
dukun suwuk, dan sebutan itu diberikan orang-orang yang memang membidanginya, saudaraku. Makanya dari kemarin itu ada yang memfitnah dukun itu kalau tidak cabul menipu. Orang seperti itu sebenarnya sangat biadab sekali, saudaraku. Karena sebenarnya orang-orang yang menipu atau berbuat seperti itu kan oknum. Jadi bila ada orang yang mengatakan dukun itu cabul atau penipu tanpa digarisbawahi, saudaraku, orang seperti itu sangat biadab sekali. Ya, contohnya seperti Bancet Merah itu sendiri. Padahal kakeknya orang itu, saudaraku, itu juga dukun yang sering dimintai tolong bila ada orang sakit. Kalau bahasa sekarangnya itu atau tabib lah. Namun kalau kakeknya itu dia tidak mau bilang dukun, saudaraku. Dan orang itu juga berkedok. Ya, itu tadi, saudaraku. Berpakaian seperti kayak orang-orang yang sok alim. Namun kalau menurut saya manusia seperti itu sangat biadab sekali, saudaraku. Sekedar untuk mencari makan atau sesuap nasi, dia rela memfitnah orang demi tujuannya agar dia tenar dan menjadi orang sukses. Seperti itu. Padahal sebutan dukun itu ya itu tadi, saudaraku, saking senengnya orang ditolong, jadinya orang itu dipanggil kayak dukun bayi atau dukun suwuk yang dimintai tolong orang buat ngobati orang kesurupan itu tadi, saudaraku. Masa orang seperti itu nipu atau cabul? Kan nggak mungkin, saudaraku, ya. Orang seperti itu niatnya baik, membantu tanpa pamrih, saudaraku. Makanya sebenarnya dari kemarin itu saya agak sebenarnya kepengen saya urusin, namun banyak sahabat saya sepuh-sepuh itu yang telepon juga ke saya, dan banyak juga memang mau saudaraku, ya, diteter sebenarnya. Namun saya kasih tahu, ya, agar didiamkan dulu, saudaraku. Namun nanti suatu saat bila bocah anak ingusan itu tadi, saudaraku, ya, yang memfitnah orang, ngata-ngatain orang seenaknya sendiri, kalau masih belum tobat, mungkin buat kedepannya, ya nggak tahu juga, saudaraku, ya, mungkin jadi sate atau mau jadi apa, Allahu a'lam saja. Namun pesan saya, saudaraku, ya, adab kesopanan itu harus dijaga, saudaraku. Karena apa? Karena kita itu orang yang berbudaya. Dari leluhur kita. Kita juga dari kecil itu diajari adab sopan santun sama orang-orang tua kita dulunya, saudaraku. Sebelum kita mengenal agama itu, kita sudah diajarkan sopan santun. Tapi bila ada manusia yang tidak punya adab dan sopan santun seperti itu, kayaknya orang seperti itu, meskipun katanya artis atau apalah bahasanya, saudaraku, ya, orang seperti itu pikirannya nol, tidak tahu adab dan sopan santun, mungkin juga tidak pernah dididik dengan sopan santun itu tadi, saudaraku. Ya, itu tadi, ya, saudaraku. Keris brojol itu tadi, saudaraku, ya, di samping bisa digunakan buat menolong sesama, dan bisa juga dipakai buat pemiliknya agar dimudahkan segala urusannya.
dan masih banyak lagi tuah-tuahnya saudaraku. Karena keris brojol itu saudaraku, ada yang memang betok brojol, ada yang corok. Kalau corok itu panjangnya antara 39 cm sampai 42 saudaraku, itu sudah dibilang corok. Dan pusaka kalau corok itu biasanya dulunya itu diagem atau pegangan bangsawan saudaraku, jadi tidak sembarangan. Sedangkan yang betok brojol saudaraku itu juga sangat langka sekali, apalagi yang gonjonya iras. Dapur betok brojol gonjo iras itu sangat langka sekali saudaraku, karena itu juga keris sangat istimewa yang langka. Dan saya juga punya yang gonjo iras itu betok brojolnya cuma ada satu saudaraku, karena saking langkanya itu tadi. Oke saudaraku, mungkin cukup sekian ya edukasinya kali ini, semoga lebih jelas dan bermanfaat buat saudara-saudara kita yang awam. Pesan saya saudaraku ya, buat saudara-saudaraku sekalian yang ada di mana saja, selalu jagalah adab, sopan santun, selalu tawanduk sama orang-orang yang lebih tua dari kita saudaraku. Karena apa? Ya, karena kita sebagai manusia itu harus tahu dan paham tentang adab dan sopan santun itu sendiri. Oke saudaraku, cukup sekian. Salam merahayu-rahayu. Salam hormat saya, Gus Edi.